Halo semuanya, dalam video ini aku akan ngebahas salah satu strategi penting dalam membangun sumber daya manusia yang siap kerja, yaitu link and match antara pendidikan vokasional dan dunia industri. Bukan cuma teori, tapi kita akan lihat bagaimana praktik ini bisa menjabatani kebutuhan industri dalam pendidikan kita. Apa itu link and match? Link and match adalah upaya menyelaraskan pendidikan vokasi seperti di SMK atau politeknik dengan kebutuhan dunia kerja. Artinya, apa yang diajarkan di sekolah harus benar-benar sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Ini bukan sekedar hanya kolaborasi, tetapi integrasi sistem mulai dari kurikulum, pengajaran, hingga penyaluran kerja. Nah, kenapa sih harus link and match antara sekolah dan industri? Nah, banyak lulusan SMK yang belum bisa langsung bekerja karena keterampilan mereka yang belum sesuai dengan kebutuhan industri. Padahal industri terus berkembang secara otomatisasi, digitalisasi, dan standar global jadi tantangan. Di sini teman-teman bisa melihat grafik lulusan yang paling banyak pengangguran itu lulusan SMK. Nah, tanpa penyelarasan ini, lulusan hanya akan jadi angka di statistik pengangguran. Link and match jadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan vokasi. Ini juga bisa mengurangi biaya pelatihan bagi industri karena lulusan sudah siap kerja sejak awal. Nah, sekarang aku akan masuk ke inti dari strategi link and match, yaitu 9+1 langkah konkret yang dirancang untuk memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi dan dunia industri. Ini bukan sekedar teori saja, tapi sudah menjadi panduan nyata bagi SMK, politeknik, dan mitra industri di seluruh Indonesia. Nah, langkah pertama yaitu kurikulum disusun bersama industri. Artinya, isi pelajaran di sekolah vokasi harus disesuaikan langsung dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lapangan kerja. Jadi, materi yang diajarkan tidak lagi tertinggal zaman. Di langkah yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek nyata, siswa tidak hanya belajar dari buku, tapi juga mengerjakan tugas atau produk yang sesuai dengan kondisi kerja sesungguhnya. Ini membuat mereka terbiasa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Langkah yang ketiga, itu ada guru atau dosen tamu dari industri. Praktisi profesional datang langsung ke kelas untuk membagikan ilmu dan pengalaman sehingga siswa dapat gambaran jelas tentang dunia kerja. Langkah keempat yaitu magang minimal 1 semester. Ini bukan magang simbolis, tetapi program pemegangan yang intensif dan terstruktur di mana siswa benar-benar belajar bekerja di perusahaan. Langkah keempat yaitu magang minimal 1 semester. Ini bukan magang simbolis, tetapi program pemegangan yang intensif dan terstruktur. Langkah yang kelima yaitu ada sertifikasi kompetensi. Siswa tidak hanya lulus secara akademik, tapi juga mendapatkan sertifikat keterampilan yang diakui oleh industri. Ini akan menjadi nilai tambahan besar saat melamar kerja. Yang keenam itu ada penerapan teaching factory. Sekolah membangun fasilitas produksi atau layanan yang menyerupai industri sehingga siswa belajar dalam lingkungan yang mirip tempat kerja sesungguhnya. Yang keenam itu ada penerapan teaching factory. Sekolah membangun fasilitas produksi atau layanan. Langkah ketujuh ada riset terapan bersama industri. Sekolah dan perusahaan bisa berkolaborasi
mengembangkan inovasi yang langsung bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Langkah ketujuh ada riset terapan bersama industri. Sekolah dan perusahaan bisa berkolaborasi mengembangkan inovasi yang langsung bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Langkah ke-8 yaitu komitmen industri untuk menyerap lulusan vokasi. Jadi, perusahaan tidak hanya jadi tempat magang saja, tapi juga membuka peluang kerja nyata bagi siswa setelah lulus. Langkah ke-9 yaitu pelibatan industri dalam proses evaluasi dan ujian akhir. Ini menjamin bahwa standar lulusan sesuai dengan ekspektasi pasar kerja. Langkah ke-9 terakhir, sebagai tambahan ada langkah ke-10 yaitu adanya inisiatif tambahan dari sekolah atau industri untuk memperkuat kerjasama, bisa berupa pelatihan guru, perkembangan kurikulum digital, hingga pembentukan forum vokasi daerah. Manfaat nyata bagi semua pihak. Untuk siswa itu ada keterampilan lebih siap, pengalaman kerja, dan peluang kerja meningkat. Dan untuk sekolah, reputasi menjadi naik, kurikulum lebih dinamis, hubungan dengan industri lebih kuat. Untuk industri mendapatkan SDM siap pakai, menghemat biaya pelatihan, ikut membentuk kualitas tenaga kerja masa depan. Tantangan dan harapan. Tentu saja menjalankan link and match bukan hal yang mudah. Di lapangan masih ada berbagai tantangan nyata yang harus dihadapi, baik oleh sekolah vokasi maupun dunia industri. Yang pertama, kurikulum di banyak sekolah masih kaku. Perubahan dunia kerja sangat cepat, tapi proses perubahan kurikulum seringkali lambat dan terhambat birokrasi. Yang kedua, belum semua guru vokasi punya pengalaman langsung di industri. Ini menyebabkan pembelajaran kadang terlalu teoretis dan kurang kontekstual. Dan yang ketiga, kerjasama dengan industri masih minim di beberapa daerah. Namun, bukan berarti semua ini tidak bisa diatasi. Justru disinilah peluang perubahan itu terbuka dengan dukungan dari pemerintah, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan industri, serta insentif bagi perusahaan yang bersedia bermitra dengan sekolah vokasi. Maka hambatan-hambatan ini bisa kita ubah menjadi kekuatan. Kuncinya adalah komitmen bersama, sinergi antara sekolah, industri, dan pemangku kebijakan, karena pendidikan vokasi yang kuat bukan hanya menciptakan pekerja, tapi juga membentuk masa depan bangsa yang produktif dan mandiri. Link and Match bukan sekedar program, tapi langkah strategis membangun masa depan pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dan siap bersaing secara global. Mari semua pihak bersinergi agar lulusan vokasi menjadi pilihan utama, bukan alternatif terakhir. Oke, sekian dari saya. Saya Kalika Khaldan Nursafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.